Alhamdulillah hari ini sudah berapa banyak video yang saya buat. Ini video kali ini video yang dahsyat ini. Jadi saya kembali bicara tentang bahagia. Saya kasih judul video kali ini adalah 6 jenis manusia yang sulit bahagia. Ini saya bikin bukan dari baca-baca buku, bukan. Anda beruntung bertemu dengan saya, karena yang saya kemukakan sekarang, baik yang lama-lama juga, sebenarnya tidak ada di buku. Lebih banyak saya dapatkan dari pengalaman. Boleh Anda cari. Jadi kalau dibandingkan boleh beda dia. Jadi dari pengalaman saya ini Anda beruntung. Kenapa? Nggak perlu lagi melakukan seperti saya. Ini didapatkan dalam jangka waktu yang sangat lama ini. Saya buka terapis itu mulai tahun 2012. Sekarang 2020. 8 tahun pengalaman saya menangani masalah orang. Dapatlah beberapa kesimpulan. Inilah sering yang saya ungkapkan. Kali ini saya ungkapkan 6 jenis manusia yang sulit bahagia. Yang pertama itu adalah hidup di masa lalu dan masa depan. Ini orang ini sulit bahagia. Kenapa dia menjadi hidup, saya katakan masa lalu? Orang yang hidup masa lalu ini hidupnya sering banyak penyesalan. Menyesal. Boleh kita hidup masa lalu, Pak? Boleh. Tapi acuan masa lalu itu membuat kita tuh termotivasi, bagus. Tapi kalau penyesalan yang kepelihara, kita sulit tuh bahagia. Yang termotivasi seperti apa? Misalnya mungkin aku dulu pernah juara mengaji misalnya. Termotivasi kita untuk selalu berbuat baik. Itu boleh. Kemudian masa depan. Masa depan itu semua sudah ada yang ngatur. Ini yang bermasalah bisa orang tua nih, anak. Stres dia menghadapi perilaku anaknya, menghadapi semua bagaimana sibuk mempersiapkan diri untuk anaknya. Ini orang ini nggak pernah bahagia ini. Kenapa? Apa yang Anda rancang itu tidak perlu dan juga sering tidak terjadi dia. Anda susah sendiri. Karena setiap manusia ini diyakini sudah ada yang mengatur. Masa depan rezeki kita sudah ada. Kenapa kita sibuk dengan masa depan? Jadi benar di mana, Pak? Hiduplah hari ini. Bahagiakan hari ini. Bersyukur hari ini. Kerjakan apa yang bisa kita lakukan hari ini. Hidup itu hari ini. Ya, itu pertama. Yang kedua, ini orang yang berperilaku buruk ini. Pemarah. Orang pemarah sulit bahagia. Kenapa saya katakan sulit bahagia? Pemarah itu ada 2 itu yang membuat dia itu tersiksa dengan kehidupannya. Karena kebanyakan keinginan. Nggak diikuti, marah. Kemudian yang kedua itu sering juga karena banyak aturan. Jadi hidup ini nggak perlu aturan, Pak. Perlu. Tetapi jangan kita terlalu terpaku pada aturan. Semua diatur. Saya sering menghadapi anak-anak yang kurang percaya diri. Kalau saya tanya, pasti di rumahnya banyak aturan yang ketat. Apa yang terjadi di rumahnya? Di rumahnya kayak neraka itu. Si anak hidupnya menderita, orang tua juga menderita. Kenapa kita buat terlalu aturan yang membuat kita menyiksa kita sendiri? Sekarang sering bilang itu, berani salah. Berani melanggar aturan, berani sukses. Itu yang ada sekarang nih. Jadi jangan kita terpaku pada aturan. Yang tidak boleh dilanggar cuma aturan Allah aja kita. Janganlah dilanggar. Dari Al-Quran dan hadis. Yang lain itu nggak perlu kaku-kaku lah kita. Jadi yang penting jalan dengan senang hati. Kalau memang aturan itu bagus, kita membuat aturan nyaman, yang melaksanakan nyaman, nggak apa-apa. Tapi jangan tersiksa dengan aturan. Inilah yang buat orang sulit bahagia. Ya, itu terjadi pada orang yang pemarah. Orang pemarah ini banyak aturan ini. Anda kalau perlu jauh dari orang pemarah itu. Kita diikat dengan aturan terus. Hidup nggak nyaman, kayak neraka hidup kita dibuatnya. Ini bagi orang yang pemarah. Kemudian yang ketiga, orang yang meninggikan harga diri. Nah, ini masalah juga ini. Saya sering menghadapi orang yang seperti ini. Bermasalah, stres hidupnya. Kata-kata yang sering keluar apa? Hancur harga diri buat. Di mana letak harga diri saya? Karena saya sudah pengalaman, saya senyum aja. Kalau saya
yang ketemu seperti ini mudah saya menanganinya. Bagaimana caranya Pak Joni? Saya ajak bergurau aja. Dia besar sekali harga itu bagi dia. Saya tanya aja begitu, kamu apa itu harga diri? Bisa melonggok gitu. Nah, harga dirinya kamu nggak tahu maksudnya, tapi kamu besar-besarkan dia. Bentuk harga diri tahu kamu gimana bentuknya? Bagaimana warnanya? Merah, kuning, bingung lagi. Atau lucu, seram. Akhirnya saya udah ngancam, akhirnya bisa dia kalah ketawa sendiri kan. Nah, kalau udah ketawa kamu udah selesai terapi kamu dengan saya. Karena dia berangkat dalam kondisi stres berat. Kenapa? Harga diriku terinjak-injak. Wah ini manusia seperti ini yang sibuk menjaga harga diri sulit bahagia. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat ini manusia yang suka bergunjing. Saya ini orang ini kenapa saya katakan ini, saya ambil kata-katanya bergunjing saja. Kenapa? Orang yang suka bergunjing perilaku buruknya adalah dia suka sibuk mencari urusan orang lain. Sibuk dengan orang lain, urusan orang lain, kesalahan orang lain, kebaikan orang lain, semua buruk bagi dia. Biasanya perilakunya menganggap semua itu buruk, orang itu buruk semua. Ini biasanya pada manusia yang suka bergunjing. Boleh lihat, orang yang suka bergunjing sulit bahagia. Kenapa? Karena dia sibuk dengan urusan orang lain. Urusan orang lain itu salah semuanya. Nah, ini kalau kita pelihara sifat orang seperti ini, orang ini nggak pernah bahagia. Orang yang suka bergunjing. Hati-hati Anda. Yang kelima itu hidup bergantung pada satu. Nah, ini kata-kata saya ini. Hidup bergantung pada satu. Nah, ini sering saya temukan pada masalah orang yang putus cinta. Nah, ini saya buka aja. Tiga saya tinggal membuka diri. Dunia ini bukan satu loh, banyak pilihan. Nah, kalau kita terpaku pada satu, orang stres ini. Misalnya bawahan juga, dia misalnya punya jabatan. Sepertinya hidupnya jabatan itulah hidupnya. Itulah letak harga dirinya. Itulah membuat dia kaya, membuat semua satu itulah. Itu stres orang itu. Jadi supaya nggak stres gimana Pak? Ya kita buka diri kita. Banyak loh pilihan. Kita kalau anak-anak muda itu saya bilang, kamu cukup ini aja, cukup dengan saya cukup membukakan diri pikirannya. Bukan satu saja yang bisa kita ini. Makanya kalau dalam dunia orang-orang pacaran itu kan ada istilah itu yang playboy itu, yang mata keranjang. Itu nggak pernah stres orang itu. Kenapa? Dalam otaknya banyak wanita yang bisa mau dengan dia. Ini tidak. Orang yang kalau anak muda sekarang bilang itu apa tuh? Bucin, budak cinta. Satu-satunya itulah. Itu stres itu. Lama-lama ada yang gantung diri itu. Kalau orang yang mata keranjang, dunia ini banyak betina cantik, betina pula, wanita cantik ya. Jadi otak itu dia dibukakan diri. Tidak mau dia terpaku pada satu. Harus dunia ini diberi Tuhan lebar, luas. Jadi orang yang selalu bergantung pada satu biasanya sulit bahagia. Oke, yang kelima. Yang keenam, orang yang merasa paling. Nah, ini bahaya ini. Saya pernah bikin tuh orang yang paling itu bisa orang gila itu. Seperti apa Pak? Dia itu dalam hidup dia merasa paling baik. Dia merasa paling berjasa. Dia merasa paling pintar. Dia merasa paling benar. Orang ini paling mudah stres ini. Sulit bahagia. Karena dia selalu berupaya menjadi orang seperti itu. Menjadi orang the best boleh. Tapi yang merasa ini, yang tidak boleh. Selama kita merasa paling. Ini bahaya di mana Pak? Ketika dilecehkan. Atau ketika keinginan tidak tercapai. Kan stres kita jadinya. Mudah stres. Kalau saya bayangkan itu seperti orang merasa paling itu bukan sebenarnya ya, perasaannya tinggi sekali. Kalau stres diejek orang atau dihina orang sedikit, jatuh dari tinggi, makanya gila orang itu. Makanya Anda kalau nggak mau gila, janganlah merasa paling hebat, paling berjasa, paling ini semua. Nggak ada orang merasa paling. Makanya ini harus dihindarkan. Oke, saya ulangi ya. 6 jenis manusia yang sulit bahagia. Yang pertama, hidupnya di masa lalu dan masa depan. Yang benarnya adalah hiduplah hari ini. Bahagiakan hari ini, bersyukurlah pada hari ini. Yang kedua, orang yang pemarah. Kenapa pemarah? Karena terlalu banyak kehendak dan terlalu banyak aturan.
sulit bahagia. Kemudian orang yang meninggikan harga diri. Yang ketiga, ya, harga diri seperti segala-galanya bagi dia. Itu stres orang itu. Yang keempat, orang yang suka bergunjing. Orang yang suka bergunjing adalah orang manusia yang tipenya sibuk dengan urusan orang lain, stres orang, nggak pernah bahagia orang itu. Yang kelima, hidup bergantung kepada satu. Nah, itu. Yang keenam, manusia yang selalu merasa paling pintar, paling benar, paling berjasa. Oke, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, Bapak Apri Joni, Guru Kehidupan.